Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi mala'a quluba awliyaihi bimahabbatih wa ikhtassa arwahahum bisyuhudi 'azamatih wa hayya asrarahum lihamli a'ba'i ma'rifatih fa qulubuhum fi rawdati jannati ma'rifati yuhbarun wa arwahuhum fi riyadi malakutihi yatanazzahun wa asraruhum fi bihari jabarutihi yusabbihun. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman biqadri 'azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Al-mukarramun, para alim ulama, para masyayikh di hadal ma'had, khususon Syekh Muhammad Yahya Mau'idi, semoga beliau dipanjangkan umurnya, diberkahi, Amin. dan seluruh jamaah Baitul Mukhlasin, para bapak-bapak pejabat dari sipil maupun militer, ya, mulai dari Bapak Gubernur dan Bapak dari Angkatan Laut maupun Udara, Angkatan Darat, Kepolisian, dari pengurus Idaroh Jatman Jawa Timur, pengurus Nahdlatul Ulama wilayah Jawa Timur. Sekali lagi saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan kebahagiaan khususnya pribadi saya bisa sowan dan silaturahim kembali di Baitul Mukhlasin. Dulu masih di Baitur Rahmah, ya. Rasanya ini mengobati kangen saya kepada bapak, ibu-ibu, para jamaah sekalian. Alhamdulillah, ketika pertama kali saya mendengar nama pesantren ini Baitul Mukhlasin, terus terang saya ini gemetar, ya. Ini luar biasa nama Baitul Mukhlasin. Saya tadi sampai bertanya kepada Kiai Syahdin, ya, sama Mbah Wanto, ini dulu yang memberi nama ini siapa? Oh, Syekh Solahuddin. Luar biasa, ini ismun, nama yang luar biasa. Sungguh ini faidun min fuyudat al-ilahiyah Baitul Mukhlasin. Kok enggak Baitul Mukhlisin, ya? Jadi di dalam Al-Quran, ini intermezzo dhisik kula, nggih. Ini cerita Baitul Mukhlasin, wallahu a'lam. Pasti ada rahasia luar biasa. Quran niku, di Al-Quran itu kalimat ikhlas,
kholaso awalnya. Itu diulang sampai 38 kali. Enten sing damel fi'il madi, enten sing damel fi'il mudhari, enten damel isim fa'il, mukhlisin, kholis, wonten kholisah. Niku sampai 18 kali. Sing isim fa'il, sing isim maf'ul kados mukhlasin niki diulang 9 kali. Nah niki mboten cocokologi nggih. Dilalah ini kok ringin songo ya. Rupanya mukhlasin di Al-Qur'an diulang 9 kali kali Gusti Allah. Ini pasti nama yang dahsyat. Sampai ceritane iblis niku kepo-kepo. Nggih. Kepo-kepo. Sumpah ngarepe Gusti Allah. Mergo dilaknat kali Gusti Allah. Dua kali iblis niku berjanji dan mengancam. Pertama, setelah dilaknat oleh Gusti Allah sampai ila yaumil waqtil ma'lum, iblis niku bicara pola fa bi'izzatika, maka demi kebesaran dan keagunganmu Tuhan. Ini iblis ini sumpah ini nyebut namanya Gusti Allah. Ini iblis ini ben mandi tenanan gitu. Ini politiknya iblis. Fa bi'izzatika la aghwiyannahum ajma'in, akan saya goda semua Tuhan. Ini umat manusia ini semua, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hambamu Tuhan dari mereka ini yang mukhlas. Saya angkat tangan Tuhan. Nek cik Pak Mukhlis, wah saya bisa. Pak Mukhlisin, oh bisa. Tapi kalau sudah Pak Mukhlas, nah ini iblis angkat tangan. Nah teng Quran niku mboten enten kata ikhlas niku ndamel fi'il amar dilalah niku. Ah niki alhamdulillah enteng awake dhewe. Nggih, lumayan. Fil madi, fil mudhari, masdar, fa'il, maf'ul ada. Fil amar yang mboten enten. Kenapa soal ikhlas ini nggak pakai fil amar? Karena saking besarnya cintanya Allah pada mukhlisin dan mukhlasin. Sampai sahabat Hudzaifah radhiyallahu anhu ditanya oleh muridnya, Hudzaifah, iki dawuhe muridé sa'altu Hudzaifah al-ikhlas ma huwa, aku tak takok sahabat Hudzaifah apa sebenarnya ikhlas itu. Apa jawab sahabat Hudzaifah? Qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-ikhlas ma huwa. Aku yo takon ning Kanjeng Nabi matur, bertanya tentang ikhlas itu nopo Kanjeng Nabi ikhlas itu. Apa jawab Nabi?
Sa'al tu Jibril al-ikhlas ma huwa. Aku tak takon Jibril, ikhlas itu apa? Apa dawuhnya Jibril? Oh, sa'al tuwah anil ikhlas. Aku tak takon ning Gusti Allah, apa itu ikhlas? Luar biasa ikhlas ini. Apa jawabnya Gusti Allah? Al-ikhlasu sirrin min asrari stauda'tuhu qalba man ahbabtuhu min ibadi. Bril, ikhlas itu adalah rahasia dari rahasiaku. Itu rahasiaku, Jibril, yang aku tanamkan, aku titipkan dengan rahasia pula pada hati hambaku yang aku cintai. Apa enggak hebat mukhlasin ini? Para mukhlasin, bahkan para mukhlisin, itu semua akibat sebuah biji yang luar biasa yang ditanamkan oleh Allah secara khusus kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Jadi ini salah satu indikator, tanda-tanda panjenengan sedoyo semua ini nek pancen dicintai oleh Allah, tandanya sampean minal mukhlisin atau minal mukhlasin nantinya. Oke. Ini soal ikhlas luar biasa. Semua para ulama membahas ikhlas. Seorang ulama sufi ditanya, apa yang paling berat terhadap dirimu? Beliau jawab, al-ikhlas. Ikhlas. Jadi sampai para ulama itu mengarang, hampir semua para ulama sufi ketika mengarang kitab mesti punya satu bab, babul ikhlas, dan itu merupakan sebuah puncak. Nah, monggo sedikit nilai-nilai Baitul Mukhlasin ini mulai kita tabur. Nah, anehnya niki nek kalimat sing hubungannya kali kalimat mukhlisin lahuddin wa ma umiru illa ya'budu mukhlisin. Kalimat mukhlisin hubungannya diawali kali Gusti Allah damel kalimat perintah. Tapi mboten pas kalimat tapi diawali perintah. Oh, iya. Ini menunjukkan ikhlas secara syariah itulah yang dilakukan para mukhlisin dengan ikhtiar, usaha, mujahadah, riyadhah, suluk. Niku syariat ikhlas. Lah hakikat ikhlas terus bunti lah. Hakikatul ikhlas, ikhlasul ikhlas. Wonten ulama Ibnu Arabi dawuh hakikatul ikhlas tarkul ikhlas. Hakikat ikhlas itu malah ninggalne ikhlas. Lagi piye iki? Maksudnya hakikat ikhlas adalah tidak merasa ikhlas, tidak pernah melihat amaliyahnya, tidak pernah melihat keikhlasannya. Karena itu mari lihat ke depan. Karena hidup ini tidak ada yang melihat atau
atau berjalan mundur. Gusti Allah pun ngajari kita sedaya seluruh makhluk hidup jalannya ke depan, kecuali undur-undur semua ke samping saja nggak ada, semua berjalan ke depan. Ini menunjukkan bahwa hidup ini harus terus berjalan ke depan, jangan melihat masa lalu, termasuk amal baik panjenengan semua. Siapapun yang suka mengingat-ingat amal baiknya, waduh, aku semalam sudah zikir, aku semalam sudah tahajud, aku semalam merasakan keindahan tertentu, diingat-ingat aja, itu tandanya kurang ikhlas. Bahkan para ulama menyebutkan min syawaibil ikhlas ru'yatu amali. Tanda-tanda salah satu penghambat keikhlasan ini adalah orang suka melihat prestasi amaliyahnya. Jadi gimana supaya benar-benar mudah dan ringan ikhlas itu? Lupakan. Semua bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, tadi sholat maghrib dan sholat isya misalnya, apakah sholat maghrib dan sholat isya tadi itu sama dengan sholat isya yang kemarin? Mungkin syarat rukunnya sama, tapi waktunya pasti berbeda, tempatnya juga berbeda, hati sampean berbeda. Jadi hidup ini terus ke depan, nggak ada yang berulang. Ayo belajar melupakan kebaikan-kebaikan. Mungkin dados nih menjadikan ujub takjub diri. Ini gara-gara masa lalu, kembali kepada iblis. Iblis itu istakbaro wa kana minal kafirin. Gara-gara dia merasa ndelok awake dhewe, aku lho sapa geni, saya dari api, kamu dari apa sih? Amalku lebih hebat, lebih banyak, lebih luar biasa dibanding Adam, anak kemarin sore. Gara-gara iblis itu i'timad bil a'mal. Niki ngandel nih amale, mergo dieling-eling kali iblis amal ini. Itu bisa istakbaro wa kana minal kafirin, nolak sujud kepada Adam. Bahaya enggak ini? Bahaya enggak ini? Dikit yang thariqah harus belajar. Loh, kalau ke depan kemana kita ini? Ya ke masa depan. Masa depanmu apa atau siapa? Masa depan kita ini Allah wes titik. Niku tiyang thariqah, nggih. Tanyain masa depanmu apa? Gusti Allah. Memang itu masa depan kita. Makanya dawuh Ibnu Athaillah, al-a'mal suwarun qa'imah warwahuha sirrul ikhlas fiha. Amaliyah kita wis pokoknya amalul jawarih itu seperti sosok. Sosok itu ya sosok tubuh, kalau nggak ada nyawanya ya ini medeni. Nyawanya apa? Warwahnya adalah rahasia ikhlas.
Dia menggunakan kata sirrul ikhlas karena ikhlas itu sirrun min sirri. Ditambah oleh para syarih. Nah, sekarang kalau rahasianya amal niku ikhlas. Rahasianya ikhlas apa? Bikin supaya kita tuh gampang ya. Oleh Gusti Allah diternih, dihantar. Rahasianya ikhlas at-tabarri minal haul wal quwwah. Bebaskan dirimu dari rumongso. Lah niku wis merasa memiliki daya secara rohani maupun merasa memiliki daya secara jasmani. Illa billah. Makanya kemana-mana saya sedang memasarkan apa? Satu pandangan tasawuf thariqah yang berhubungan dengan pengembangan sumber daya manusia. Karena apa? Nah, ini masih ada hubungannya dengan ikhlas tadi soalnya. Mukhlasin iki wau. Dados di dalam Al-Quran itu ada dua ana, dua aku, yang mal'un, dilaknati oleh Gusti Allah. Satu, akunya iblis, ananya iblis. Ana khairum minhu, jadi iblis. Ya. Yang kedua, ananya Fir'aun. Ana rabbukumul a'la. Tapi apa yang terjadi Bapak? Dunia modern, ini dunia yang sekarang modern sekarang ini, di barat sana maju dengan teknologi, dengan sains luar biasa, dengan persenjataan sampai akibat nopo? Akibat memadukan dua aku ini loh, sing dilaknat oleh Gusti Allah. Apa? Coba sampean dengar para psikolog, para motivator dari barat selalu mengatakan, aku bisa, aku berdaya, aku kuat, aku hebat, ayo bangkit. Iki aku saka ngendi? Niki rupanya diurut-urut enten sanate, ada sanatnya. Sanate iblis oleh Fir'aun. Di seluruh dunia itu, ayo teriak, yes I can, ya saya bisa. Gusti Allah tempundi niku kira-kira. Ketika Anda mengatakan, ya saya bisa, Gusti Allah di mana? Hilang Gusti Allah lah Pak. Begitu mudah Anda singkirkan Allah hanya dengan kata-kata aku bisa, aku mampu, aku berdaya, aku hebat. Dan Gusti Allah wis dawuh, la haula wala quwwata illa billah. Mending bila aku bisa, bila aku berdaya, masih boleh. Bila aku mampu. Oh itu, ini tugas kita semua. Kepada anak didik kita, mulai anak-anak kita sampai para mahasiswa, itu yang harus kita kembangkan. Bila bersama Allah, aku bisa mengerjakan ini. Bapak-bapak, ibu sekalian, ini ada yang datang kemari dari dekat, ada yang dari jauh. Perjalanan sepanjang jalan, ada yang lewat tol, ada yang jalan biasa, sampai amati mobil ribuan bahkan jutaan mobil setiap hari, 24 jam tadi. Kira-kira dari sekian mobil itu tadi, penumpangnya yang mengingat Allah berapa orang dalam satu hari gitu ya.
Enggak, ini pabrik atau gimana ini ceritanya? Cuman guru muter aja. Di mana ini yang ingat Allah? Kalau di Jakarta sana maklum daerah perkotaan. Saya kalau lihat misalnya bisa berdiri dari gedung paling tinggi, saya lihat Sudirman, Tamrin, Kuningan, mulai pagi sampai malam, berapa orang yang mengingat Allah di jalanan itu? Inilah alhamdulillah kita ditakdirkan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang berthariqah, yadhkurunallaha daima qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Luar biasa panjenengan ini. Bapak hadirin sekalian, suwe-suwe kula bahas babul ikhlas iki piye. Ini nanti biar dibahas oleh, kan sudah sering dibahas oleh para asatidz, para masyayikh di sini. Saya hanya mengingatkan saja lingkaran hidup kita dengan Allah sehari-hari. Kita puter-puter. Pada akhirnya kita sadar, ya Allah, ternyata semua ini minallah, saking penjenengan ke Allah. Niku Abu Yazid Al-Bistami pernah berkata, adunnu, aku menyangka, adzkuruh, aku bisa berzikir kepada Allah. Begitu aku bisa liqa Allah, ternyata sejak dulu aku berzikir, merasa berzikir, ternyata akibat zikirnya Allah kepadaku ternyata. Sampai kira-kira zikirin nek metenteng ya, metenteng sampai tasbihnya sampai hampir pecah itu ya. Metenteng itu biasanya rumongso iso zikir. Begitu sampean liqa Allah, ketemu al-madzkur, sampean akan menyadari, ya Allah, jadi sejak kecil dulu aku berzikir itu akibat zikirmu kepada aku Gusti. Nah, itulah yang disebut billah. Nah, ini mulai mukhlasin itu harus billah. Mukhlasin billah, mukhlisin lillah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Memang harus lillah karena apa? Karena penuh ikhtiar. Lillah ini harus ikhtiar. Nggak ada ceritanya, udahlah saya tak ibadah terserah Gusti Allah, mau dililahkan oleh Allah apa enggak terserahlah. Itu namanya nggak ada ikhtiar. Hakikate lillah niku napa? Hakikate lillah niku nggih billah. Nggih, syariate billah napa? Lillah. Makanya karena itu syariatnya billah, inna sholati damel ya nisbah, sholatku Tuhan, syariat. Loh, aku bisa sholat ya karena darimu Allah, bukan dariku sesungguhnya. Hakikatnya niku supaya nopo, supaya enteng ikhlas niku. Jadi terus ini terus apa selanjutnya? Ya kemana kita ini? Ya ujungnya yang menemukan juga orang thariqah ilallah, minallah ilallah. Supaya sukses ilallah piye? Ya harus billah, disertai oleh Allah.
Nggak ada ceritanya aku mau menuju kepada Allah dengan caraku sendiri, dengan metodeku sendiri, sistemku sendiri, menurut imajinasiku sendiri, pasti tidak akan ketemu Allah. Billah. Agar apa? Agar kita siap ma'iyah ma'allah. Innallaha ma'ana, innallaha ma'ana, sampai akhirnya fillah. Fillah niku tenggelam dalam ilahi bahasanya. Fana fillah. Nanti sampean baru menemukan oh lillah. Baru akhirnya alallah. Tapi diringkas dengan sederhana oleh Ibnu Athaillah Sakandari dengan 4 saja. Billah, lillah, minallah, ilallah. Tapi bareng, bareng. Jenengan sholatku itu ya billah, ya lillah, ya minallah, ya ilallah. Jangan sampai begini, saya tak belajar sholat billah dulu nanti saja akan bisa lillah. Kapan-kapan baru belajar sholat sing minallah. Bukan. Jadi 4 itu bareng niku dos pundi. Panjenengan pernah mengingat sebuah peristiwa, satu peristiwa bareng, umpamane ibu-ibu di pasar, di pasar, lihat ada sayuran, jenis banyak sayuran, ada transaksi jual beli, ada penjual, ada pembeli. Sekejap itu kan ingat, semuanya ingat jadi satu. Nah itu loh, billah, lillah, minallah, ilallah, jadi satu. Menyelubungi, menyelimuti seluruh inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Dibimbing gampang, ini sing bimbing patah pembimbing ini khususnya Syekh Al-Mursyid pasti membimbing itu semua. Inilah Bapak Hadirin sekalian, pentingnya kita ini menyadari bahwa di satu sisi kita ini diperintah ikhtiar kali Gusti Allah, di satu sisi diperintah tawakal kali Gusti Allah. Sampai nggak usah bingung, seluruh perintah Allah yang menggunakan kata perintah ataupun tidak, yang bernilai perintah, itu menandakan syariah. Syariah itu urusan yang pikiran, fisik, jasad, ruang, waktu, arah, gerak, diam, ini ku syariat sedoyo. Cuman ini kan dunia modern ini tiba-tiba muncul istilah, oh ini harus syar'i, oh ini harus syar'i. Orang paham syariat asli deh. Mergono tulisannya bismillah, dicapnya itu lalu, wah ini mesti syar'i. Syariat itu apa sebenarnya syariat? Syariat itu ya seluruh ikhtiar kita ini loh, menjalankan dibalik seluruh perintah Gusti Allah. Contoh nih, fadkuruni adkurkum, ini perintah kan, fadkuruni, zikirlah kepadaku, aku ingat kepadamu. Zikir niku syariat, zikir itu syariat. Syariatnya apa? Syariatnya thariqah. Nah, zikir itu syariatnya thariqah.
Ya ahbab, ya ahbab. Para bapak ibu hadirin sekalian, jadi oleh Ibnu Athaillah diringkas tadi supaya mudah diamalkan. Diamalkan. Bagaimana? Nah, ini satu kisah yang bisa kita ambil pelajaran, namanya kisah. Suatu saat Ibnu Athaillah Sakandari ini punya penyakit galau tapi kecil yang jelimet di dalam hati. Pokoknya kalau mau beribadah, mau baca Quran, mau ngajar, itu ada yang ganjel tapi lembut sekali. Didoakan, ditahajuti, dipuasain bertahun-tahun nggak sembuh ceritanya. Tapi beliau belum masuk tasawuf, belum masuk thariqah. Beliau ahli tafsir, ahli hadis, mufti madhab Maliki, bayangkan. Tapi sekedar menghilangkan galau kecil yang mengganggu ibadahnya bertahun, kok nggak mampu ya? Ini udah ulama besar beliau. Akhirnya ketemu gurunya, Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Begitu ketemu Syekh Abdul Abbas Al-Mursi, beliau bertanya, guru saya begini. Sudah sini kamu. Hukukul ibad Allah arba'ah la khamisatalah. Hak hamba kepada Allah itu cuma 4, nggak lebih. Ya, kalau pikir-pikir urip niku nggih muter 4 perkara niki mawon. Kita mujahadah, kita berjuang, kita nyambut gawe, bekerja, ini sekolah, ujung-ujungnya 4 hal ini saja ternyata. Apa itu? Beliau dawuh Abdul Abbas Al-Mursi, kalau engkau bisa taat, hakmu adalah ru'yatul minnah atau syuhudul minnah. Maksudnya gimana? Ini bapak, ibu-ibu, penjenengan sedoyo ini taat ya, sholat, wudhu, ya dimulai dari wudhu lah. Sampean wudhu ini kenapa ceritanya? Hati sampean gimana ceritanya? Biasanya wudhu ya bensah, sholate, bersuci, kan begitu. Pernah nggak kita melihat anugerah pangeran Gusti Allah turun sebelum panjenengan wudhu? Ya, maka para ahlut thariq, orang-orang thariqah itu pada gantung wudhu. Ya. Itu kenapa? Karena dia tidak ingin berhenti minnatullah, minannya Gusti Allah, anugerah Gusti Allah. Karena Allah memberi anugerah akulah, kalau aku batal pasti wudhu. Karena anugerah Allah lah aku sholat. Selama ini kan awake dhewe sholat golek anugerah, wiridan golek anugerah. Ayo dibalik sekarang, karena anugerah Allah lah aku taat. Nah, taatnya jadi enteng, jadi tasyakuran, penuh syukur. Sebaliknya, kebalikannya taat napa nggih maksiat. Hak kita apa? Tobat sudah. Nggak ada ceritanya tobat kok ditunda, itu nggak ada. Aku tak mentobati dosaku seminggu yang lalu. Napa enten? Apa ada itu ajaran gitu? Ada nggak ajaran seperti itu? Taubat itu tidak boleh ditunda.
sama dengan syukur tidak boleh ditunda. Saya mau mensyukuri nikmat saya sebulan yang lalu karena saya sukses, nggak ada dalam ajaran Quran hadis buatan enten. Nggak bisa ditunda. Syukur kita hari ini yang untuk nikmat baru saja ini tadi. Tobat kita saat ini istighfar karena nobati dosa kita yang baru saja ini tadi. Yang keempat, taat, maksiat, nikmat, dan kebalikannya yaitu yang nomor 4 baliyah, cobaan. Hakmu apa? Sabar. Wis, sampean dapat cobaan, pusing, nggak selesai cobaan. Apa? Sabar sudah. Apa yang terjadi setelah 4 itu dijelaskan oleh gurunya Al-Mursi? Penyakit galau tadi seketika hilang dan saya tidak pernah susah selama-lamanya. Beliau ceritakan itu 10 tahun yang lalu, berarti sudah 10 tahun beliau nggak pernah susah dan lupa yang namanya susah itu kayak apa sih, sampai lupa beliau. Nah, kira-kira sampai pasti pengen itu. Yang 4 itu aja saja. Itu semua sebenarnya menandakan soal hubungannya dengan keikhlasan, meraih makom mukhlasin tadi. Yang niku beramal, beribadah biasanya punya harapan, ya enggak? Tinggal aku ini harapanku, kira-kira harapanku di makom mana ya? Di Quran itu wonten makome kathah soal harapan. Seluruh orang beramal ada harapannya pasti. Kalau nggak ada harapannya, nggak bakal dia mau beramal, beribadah, taat, nggak bakal. Rupanya makom paling rendah soal harapan namanya rojak. Sampai ngaji bab tasawuf bab rojak, ya. Rupanya rojak paling minimalis niku yarjuna tijaratan tantabur. Harapannya perdagangan yang gak pernah bangkrut. Ibadah harapanmu apa? Supaya saya dapat perdagangan yang gak pernah bangkrut. Itu bukan di dunia, niku teng akhirat, okay? Jadi jangan sampai sampean protes teng Gusti Allah, Gusti saya sudah usaha, sudah sesuai dengan syariat, sesuai halal ini semuanya, kenapa kok bangkrut ya Allah? Dijawab, iya om, di dunia semua orang usaha pernah turun. Yang disebut tijaratan ladabur itu besok di akhirat. Nah, apa yang tersembunyi di balik tijaratan ladabur? Isinya nopo? Isinya ternyata rahmata Rabbi, rahmati Gusti Allah. Yarjuna rahmata Rabbi, naik derajat rojae. Oh, ikhlasku naik ini. Niki cek perjalanan mukhlisin, geng. Sampai akhirnya siapa pemilik rahmat ini? Kan begitu. Aku selama ini harapanku supaya dapat fadl rahmati Gusti Allah, tahajud, zikir. Baik, habaib, cucunya Mu'allif Simtuduron, ya. Mungkin kita semua dapat nur, ya, dari kakek-kakek beliau sampai Rasulullah SAW. Saya tinggal menyimpulkan akhirnya, tinggal menyimpulkan. Tapi saat derenge menyimpulkan tak tutup no titik saja. Jadi kerinduan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sampai para hambanya itu ingin ketemu. Gusti Allah jawab, famangkana yarju liqa'a rabbih
Sing siapapun yang ingin berharap ketemu Tuhannya, ini perjalanan rohani kita. Apakah di dalam sehari-hari ini ubudiyah kita ini ada motivasi ingin ketemu Gusti Allah napa mboten? Jangan-jangan kepengin ketemu yang lain. Nah, yang campur-campur. Fal ya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Hendaknya melakukan amaliyah yang saleh tapi ojo musyrik di dalam ibadah. Di dalam ibadah kok musyrik piye? Maksudnya ikhlas. Ikhlas niku, yang nek ikhlas niku pasti bebas dari syirik. Allah wahid, la yaqbalu illa wahid. Allah itu tunggal, satu, tidak akan menerima kecuali hati yang satu. Ayo dia ngadep ke Gusti Allah, atine niku lho dadi piro? Banyak, kita pecah-pecah. Satu, seperapat untuk dunia, seperapat untuk hawa nafsu, seperempat untuk memenuhi imajinasi lamunan, seperapat lagi baru iniki seperempat kangge panjenengan Gusti. Betapa seringnya kita menghadap Allah tidak dengan satu hati, banyak hati. Gusti Allah mboten nrimo niku. Pokoknya dilatih. Tadi ditalkin la ilaha illallah. Memang la ilaha illallah itulah intinya ikhlas. Gak ono kabeh illallah. Berlanjut niki mumpung mauludan, ayat sing sering dikutip para kiai, para ulama, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah. Lah niki makom harapan naik. Barang siapa yang ingin meneladani benar-benar niscaya di dalam, lah ini kok alhamdulillah bunyinya fi rasulillah mboten bi rasulillah. Fi rasulillah yaktine teman-teman fi di dalam dibalik pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah. Seandainya bunyinya bi rasulillah, kita ini harus ngeplek Kanjeng Nabi, sandalnya harus sama, pakaiannya persis, kendaraannya sama, bunyi Fatihah kudu persis. Alhamdulillah fi rasulillah. Di dalam kepribadian inilah nilai-nilai universal. Yang diwariskan, yang harus kita teladani. Tapi neladani panjenengan niki kok abot, wahai Kanjeng Nabi. Kok berat meneladani Nabi ini? Kok banyak cobaannya, banyak hambatannya? Gusti Allah sudah memberi clue, memberi password di alat ini. Apa kuncinya mudah meneladani Kanjeng Nabi? Liman kana yarjullah, satu. Bagi orang yang rojaknya hanya Allah. Nah ini, niki niat ikhlas panjenengan pun melejit ini. Ya Allah, saya menghadapmu bukan ingin surga dan bukan takut neraka. Nah, kata Rabi'ah, ya Allah,
Aku menghadapmu, aku sudah melupakan segalanya kecuali hanya engkau saja harapanku Allah. Bunyinya nih loh, yarjullah, harapannya Allah tak. Pertama, niki nek kepengin neladani Kanjeng Nabi gampang, harapan hidup kita nih hanya Allah. Satu. Nomor dua, wal yaumal akhir, hari akhir. Hari akhir itu apa? Ya hari yang bukan hari dunia ini. Itu salah satu tafsir menyebutkan wal yaumal akhir. Yaumal akhir setelah itu masuk kepada al-ayyam al-ilahi, hari-hari ilahi. Wah itu indah, nikmat yang ngalang-alang swarga. Al-ayyam al-ilahi. Nomor telu lah niki. Wa dzakarallaha katsira. Ahlan dzikr. Jadi tiga harapannya Gusti Allah, yaumul akhir, dan bercita-cita menjadi ahlu dzikr. Jadi ahlu dzikr harus dijadikan cita-cita, harus ditularkan ke putra-putrane. Cita-citamu apa? Ahli dzikir. Harus ada. Cita-cita kok nggak ada ahli dzikir, Pak. Buat ngikuti Kanjeng Nabi mungkin. Ini yarjullah, rojak yang begitu tinggi. Famangkana yarju liqa Allah, lah sakniki liqa Allah. Fa inna ajalallahi la'at. Pasti pada waktunya. Ini semua bicara tentang harapan Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita harapkan di dunia ini dan apa pula yang kita harapkan di akhirat besok, ternyata Gusti Allah itu adalah puncak cita-cita. Makanya, nah ini terakhir sekaligus kesimpulan. Niki kenapa suratul ikhlas, surat Qul ini dinamai surat al-ikhlas? Hafal semua, karena di dalam Qul niku sakjane wonten makomat tasawuf, mulai makom paling tinggi sampai niku nggih tentang Qul niku. Tapi kenapa kok disebut suratul ikhlas? Inilah puncak nilai-nilai ikhlas ada di suratul ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Qul, katakan huwa. Niki enten, kemudian di tarekah itu zikirnya hanya hu atau huwa. Ada. Enten malih Allah. Enten malih ahad. Itu ada tarekah niku macam-macam. Tapi apa dibalik itu semua? Ternyata Allah mengawali tentang tauhid, hubungan tauhid, hubungan dengan ikhlas, hubungan dengan amaliyah itu bersatu di dalam surat Al-Ikhlas Qul niki. Allah menyebutkan Qul huwallahu ahad, bukan Qul huwallahu wahid. Kenapa ahad? Karena ahad adalah puncak keesaan Allah.
jadi puncak kesendirian Allah, ketunggalan Allah, ijene Gusti Allah, topnya Allah wis. Bahkan di makom ahadiyah, nah ini tentang filsafat tasawufnya Ibnu Arabi, Al-Jili, kemudian di Jawa ini wonten marotibus sab'ah ingkang dibawa di Satoriah biasanya. Itu ada ahadiyah, wahdah atau wahidiyah, wahdaniyah, wahdah, wahidiyah, ada alam ruhiyah, alam amsal, alam adsam, insan kamil. Nah, konsep insan kamil ini bermula dari ahad ini tadi, alam ahad paling. Alam di mana asma dan sifat belum dikenal, sing dikenal hanya zat. Karena yang dikenal hanya zat. Ibarat panjenengan ningali zat, bijing ningali zat panjenengan. Melongo, ngerti melongo? Domblong. Panjenengan ningali Gusti Allah nggak ada pertanyaan. Kenapa sih Gusti Allah kok begini? Nggak ada. Kapan sih Tuhan? Nggak ada. Terus pun di Gusti penake mboten enten. Nggak bisa bertanya. Itu namanya ahad. Nah, ini menghantar puncak keikhlasan. Begitu dilanjut Allahus Somad. Hai manusia, hai makhluk, antumul fuqara ilallah. Kalian semua butuh Allah. Niku somadaniyahnya Allah tampil. Lah nek kabeh iki semua butuh Gusti Allah, bagaimana kita nggak ikhlas, nggak lillahi ta'ala? Berlanjut saat ini. Nah ini lam yalid, qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid. Allah tidak beranak. Maksudnya apa? Allah memang tidak butuh. Allah tidak butuh, dan selain Allah butuh Allah. Itu disimbolkan lam yalid, Gusti Allah nggak beranak. Karena Allah nggak butuh. Nggak butuh ibadah, sampean juga nggak butuh Gusti Allah. Nggak butuh. Disuni nggak butuh. Walam yulad, juga tidak diperanakkan, tidak disebabkan Gusti Allah itu. Kesimpulannya ini, salah satu indikator tanda wong niku ikhlas itu tidak ada latar belakang dan tidak ada motivasi tujuan. Lam yalid walam yulad pun niku. Jadi sampean ibadah nyapa? Awake dhewe niki nek ibadah kan latar belakangnya baik. Tuhan, saya mau datang karena latar belakang saya begini-begini, permasalahan kayak gaya proposal gitu. Iku nggarai mboten ikhlas iki ngoten niku. Allah nggak ada latar belakangnya, dan mari datang kita kepada Allah tanpa latar belakang. Tuhan, ini loh aku, hatiku, dan hanya padamu. Udah titik, wes. Nggak ada motif-motif lain. Walam yakullahu kufuwan ahad. Niki surat diawali akhir ayat pertama ahad, akhir ayat terakhir ahad. Ahad sing pertama menggambarkan tentang sifat ahadiyah ya Allah. Ahad yang terakhir mendorong supaya hati manusia tunggal hanya bagi zat yang tunggal. Ini loh inti dari
tauhidnya tasawuf. Tasawuf niku nggih memang amaliyahnya menerjemahkan tauhid, dan setiap tauhid harus didasari tasawuf yang benar, begitu benar. Jadi sampai maca kulhu berkali-kali setiap hari, dahsyatnya bukan main, membangun kepribadian mukhlasin luar biasa. Bukan sekedar abang-abang lambe gemermeng kulhu niki. Kulhu itu dahsyat sekali. Sampai Rasulullah menyampaikan fadilah yang surat Ikhlas itu memotivasi. Sebenarnya di balik itu tersembunyi nilai agung keikhlasan, tandurane Gusti Allah berupa mutiara yang ditanamkan kepada hambanya yang dicintai. Makanya niki akidah tauhid, ikhlas, mahabbah, ma'rifah, musyahadah niku kira-kira dari satu organisme yang terus menerus saling memupuk, menguatkan, menggerakkan dan seterusnya. Nah itu kira-kira kesimpulannya begitu, dan saya juga hanya menyimpulkan dari Habib tadi. Semoga kita semua tergolong minal mukhlasin wa minal mukhlisin lahuddin. Insyaallah suatu saat kita akan bertemu kembali, dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Alhamdulillah sudah terobati kerinduan saya ini. Rasanya semoga rindu ini berkembang menjadi cinta. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tambahipun doa restu panjenengan, pangestu panjenengan. Pada Fatihah mugi-mugi Allah Ta'ala ringanaken beliau berparingi saras agar saged ketemu di tengah-tengah kita malih. Allahumma amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdas syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana alam kama yanbaghi li jalali wajhika wa sultan wa muslim al-fatih lima ulik wal khadim nasab nasin hadinah hadi surat mustaqim haqqaqat nadim suratan taftahul babar wa taysir taghlibi babasyar wa tasir wa takunu lana bi awali wa nasira ya ni'mal maula wa ya ni'man nasir. Allahumma aftah alina futuhar arifin dan futuhar al-muta'ala wa ulama al-awliya al-muqarrabin. Nas'aluka ilman nafi'a wa qalban khashi'a wa lisanan dzakira. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' qalbin la yash'a du'a'in la yasma' min nafsin ashba'. Allahumma ya Allah ya Allah ya Allah ya Allah summa 'allamtana fardudu ila hajatina ya ijal jama'ana hada jam'arhuma wa tafun tapanggor masumala tatafina wala manasyaqiyyum rahman. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum. Allahumma ja'al kuburahum riyadhum mirandil jinan dan kuburahum farum miran wa zirahum barakatun ya Allah. Irfa lahum darajal hasan sayyid wa adkhilhum jannah ma'aba ummahati jala yu'jaban minan nar. Syaitan lahum nanfikan minan najatan minan nar nura yasabin nukhalfin aiman syamalin wa nuran ala surat rafil jannah. Ya Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbika radiyatan mardiyah tukhbi jannah jazallahu nasin Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah kama fatahta alina ahyina biha mitna liha
wasyurna fi dunyana wa ukhrana ma'a la ilaha illallah penawwir qulubana biha wa fil akhirati turani ma'anim bahri la ilaha illallah wa asil qulubana akhlaq asyatin wa tsabbit fi maqam normal wa ay asrul qabuli la ilaha illallah ijal baldatana Indonesia aminatan mutmainnah tajri fiha kamshan aminna fi awtanina wa la tusallit alaina bi dhunubina irhamna wal muslim wa afina muslim wa fulana wajibul kasb wasymarudor musyana sampama ishma anta syafina shibati syumdun nafsim minal quran wa shifa'ur rahmatun lil mu'minin Allahumma rzuqna al istiqamah husnul khatimah Allahumma jal akhira kalamina inda intihai ajalina qawla la ilaha illallah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bisirril fatihah